kita lanjutkan Gus Coy tadi. Jadi narasi yang agak adem gitu ya malam hari ini bukan karena takut konstituennya diambil oleh Ganjar kan? Jadi ini termasuk politik identitas nggak? Semua rakyat Indonesia adalah konstituen kita. Konstituen kita semua, ya kan? Tergantung kita aja pendekatannya. Nah kalau Mas Ganjar beriklan lewat adzan memang pasti ada yang mengatakan itu bagian dari politisasi agama. Okay. Itu kalau Anies, wadah udah ributnya kayak apa itu. Itu saya sudah membayangkan dulu dia jamaah di masjid Aceh, Pasuruan, udah dianggap politisasi agama atau politik identitas. Maka gini ya, dengan kasus Mas Ganjar ini, maka jangan mudah untuk ngecam orang menggunakan politik identitas. Karena begini, ya ini karena begini ya, kita harus sadar betul, Indonesia ini Muslim mayoritas. Tidak bisa seseorang ya ingin memperoleh legitimasi kultural, legitimasi religiusitas atau spiritualitas itu tanpa mendekati simbol-simbol keagamaan. Itu tidak bisa. Tapi intinya adalah agama bukan dijadikan untuk menghancurkan lawan. Agama bukan dijadikan untuk menghancurkan. Agama dieksploitasi, dipahami secara salah. Kalau bicara soal keadilan, kemanusiaan, persaudaraan, persatuan, kemudian dilegitimasi dengan dalil-dalil, ya, orang yang sebelumnya tidak pernah ikut adzan, kemudian ikut adzan, itu nggak ada masalah. Orang yang sebelumnya tidak pernah ke masjid, kemudian ke masjid, nggak pernah berjamaah subuh, itu bagus semua. Itu bagus semua. Itu boleh jadi orang lain yang tahu, ini politik identitas. Nggak apa-apa, itu bukan politik identitas yang menghancurkan orang yang lain. Bahkan dia menuju kebaikan. Oh, dia disadarkan untuk menjadi pemimpin di Indonesia ini ternyata tidak boleh menjadi kepet. Apa kepet, tahu nggak? Kepet. Orang yang tidak pernah sholat. Kemudian dia sekarang disadarkan, oh menjadi pemimpin di Indonesia itu harus soleh. Harus dekat-dekat dengan orang-orang soleh. Harus dekat-dekat dengan kiai. Harus dekat-dekat dengan wali-wali. Ya kan? Wali-wali dan segala macam. Tapi dekatnya bukan karena masa pilpres saja nanti ya, Gus Coy? Nah, mudah-mudahan meskipun umpamanya dia kalah, gitu kan, kalah. Tapi ini adalah entry point, pintu masuk untuk menjadikan dia sebagai orang yang soleh. Ya? Jadi karena itu ini pelajaran sekali lagi. Mengecap politik identitas. Wah ini politik identitas. Oh ini politik identitas. Seolah-olah yang kami yang santri ketika menggunakan dalil. Itu otomatis dianggap mempolitisasi agama. Tidak. Kami ini tahu. Keislaman kami, keindonesiaan kami itu satu kesatuan. Nasionalisme kami itu bukan sekedar syariat dan akhlak. Tapi keimanan. Nasionalisme kami adalah bagian dari keimanan kami. Jadi umat Islam itu pada umumnya seperti itu. Okay. Oleh karena itu kaum nasionalis yang kita tahulah. Kaum nasionalis siapa yang mungkin tidak pernah sholat, tidak pernah apa. Tapi muslim. Itu gampang sekali menduduk kami. Politik identitas gitu kan. Itu gampang sekali menduduk. Seolah-olah politik identitas itu otomatis menghancurkan. Okay. Atau dibalik, terserahlah dibolak-balik politik identitas kan. Nah menurut saya kasus Mas Ganjar ini mari kita lihat. Jadi entry point. Ya mudah-mudahan beliau betul. Saya kenal Mas Ganjar itu ya orang baik lah. Sholat ya sholat lah. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah ya? Ini menjadi pelajaran. Karena itu kelompoknya Mas Ganjar jangan mudah untuk mengecap orang lain politik. Kita catat di situ. Nanti suatu saat Anies kita tampilkan khutbah di masjid, disiarkan langsung oleh televisi, jangan mudah dikecam ini sebagai politik identitas. Kalau perlu yang akan datang, ya semua capres-capres ini ditampilkan khutbah, lalu syarat khutbah itu kan ada
harus dalil Al-Quran, hadis, ya kan, bahasa Arab. Nah ini sekalian supaya clear. Mulai disiapkan nih, mulai disiapkan. Sorry. Rakyat itu tahu Sorry, persis Gus Coy. siapa sesungguhnya yang memang Gus Coy, relevan untuk menjadi pemimpin Indonesia. Saya kira gitu. Saya tersihir sebetulnya dengan kesejukannya Gus Coy. Tapi ada dua hal yang saya harus katakan objection ya, ketidaksetujuan saya. Yang pertama itu adalah kasus yang di Pasuruan misalnya ya. Di sana tidak hanya Pak Anies sholat Jumat, Gus Coy. Di sana juga ada pengerahan ya, pengerahan relawan dan beredar video ya. Banyak sekali mobil-mobil relawan di sana, ada yang relawan Anies Sidoarjo, relawan Anies sana, relawan Anies sini. Dan relawan-relawan tersebut masuk ke dalam masjid tersebut dan memekikan ya Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden. Dan ini artinya semua yang terjadi di sana itu terorkestrasi. Teman Anies tadi kok teriak Anies Presiden, Anies Presiden. Enggak. Itu saya sedang menceritakan apa yang terjadi di sana yang di Pasuruan. Karena saat itu saya pernah memperdebatkan hal yang sama dengan kawan-kawan dari Nasdem juga. Nah, oke, ini bukan apple to apple iya, itu ya. Jadi enggak apple to apple. Lalu poin kedua saya, harusnya kita itu ya tidak mengaburkan antara politik identitas ya yang lekat dengan politisasi agama dengan identitas politik. Jangan sampai nanti karena takut dibilang ini politik identitas membuka acara partai misalnya ya, nggak boleh berdoa lagi gitu. Atau misalnya jangan sampai nanti kita karena takut dibilang politisasi agama ketika masuk TV misalnya menyapa assalamualaikum, wah politik identitas, politisasi agama, jangan sampai kayak begitu. Jadi begini, gagasan saya adalah seperti ini, politisasi agama dengan identitas politik, politisasi agama ini dekat dengan politik identitas ya, itu memang ada batasannya ya. Dan aturan, Gus Coy, aturan Bawaslu juga sudah mengatakan tidak boleh ada kampanye di rumah ibadah. Ya, jadi tadi kalau misalnya Gus Coy mengatakan Pak Anies atau siapapun di antara dua lagi melakukan pidato atau mungkin orasi politik atau di mimbar politik melakukan aktivitas politik lah, baik itu sosialisasi ataupun kampanye, itu malah nggak boleh dong. Itu berarti menggunakan rumah ibadah. Bentar, Yan. Singkat Gus Coy. Jadi kalau menggunakan rumah ibadah dan itu melanggar aturan Gus Coy. Oke, kita sudah tangkap Mas Uki. Jadi kalau Mas Anies sebagai khotib kan boleh. Khotib. Apalagi sekarang kan dia belum daftar. Satu, ya kan? Yang kedua, tadi di masjid bukan pengerahan. Orang pendukung Anies itu kan orang yang sholat, bukan orang kepet, bukan orang orang yang tidak pernah wudhu ya, tapi orang yang biasa sholat. Adapun kemudian ada yang takbir Allahu Akbar di masjid ya takbir, ada yang Anies Presiden, ya itu kan ucapan mereka, itu kan rakyat. Apa yang salah di situ, ya kan? Nah, sebetulnya kita harus jujur antara instrumen-instrumen negara dalam konteks pilpres, dalam konteks politik hari ini, itu kan tidak adil. Ya, itu tidak berimbang, itu harus kita akui. Nah, oleh karena itu apa yang saya omongkan, saya ingin objektif. Saya ingin objektif. Nggak bisa dibantah sebetulnya ini, kan? Mau pakai teori apa? Politik identitas politis itu debat sendiri. Saya punya definisinya, saya punya pengetahuan di bidang itu ya. Itu bisa debat di luar, kan? Adapun politisasi agama, saya setuju. Politisasi agama itu kan agama tidak diuntungkan, yang diuntungkan adalah dirinya. Dan cenderung di sini adalah mengeksploitasi kan. Itu agamanya rugi, dia yang untung. Itu yang memang tidak ini Mas Ade sudah gerah, kayaknya pengen komentar gitu apakah ini masuk pelanggaran atau tidak Mas Ade Armando. Kita tahan dulu Gus Coy. Karena Mas Ade sama Mas Uki sepertinya beda pendapat malam hari ini. Ini akademisi. Sesaat lagi. Jadi kita tidak berperahan ya. Saya jeda saat lagi.